Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, bantu subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami. Di kota kecil bernama Cendrawasih Timur, hidup seorang pria sederhana bernama Raka Wiratama. Sosok ayah pekerja keras yang membesarkan anak semata wayangnya, Rino namanya. Dengan penuh kasih sayang, Pak Raka bukan siapa-siapa, hanya teknisi servis elektronik, rumahan yang tinggal di gang sempit bersama anak lelakinya yang sedang duduk di bangku SMA. Rumah mereka sederhana, beratapkan seng yang kadang bocor saat hujan, tapi suasana di dalamnya hangat. Rino dikenal di sekolah sebagai murid yang tenang, suka membantu, dan tak pernah cari ribut. Sejak kecil, ia terbiasa membantu ayahnya memperbaiki kipas angin, mesin cuci, bahkan radio tua milik tetangga. Tapi, lebih dari itu, Rino adalah tipe anak yang kalau lewat di depan orang tua, selalu menunduk, dan tak pernah pulang lewat jam maghrib. Meski hidup dalam keterbatasan, Pak Raka dan Rino memiliki satu sama lain. Kadang mereka duduk berdua di teras, makan mie rebus, sambil mendengarkan radio lawas kesayangan mendiang ibunya Rino. Saat itu, dunia terasa tenang, tak ada yang mereka keluhkan, kecuali mimpi kecil yang kadang mereka bisikan di malam hari, tentang membuka bengkel sendiri dan mengajak anak-anak jalanan belajar memperbaiki barang rusak. Tapi seperti kata orang tua, tak semua mimpi bisa berjalan mulus, apalagi saat dunia sedang tak adil pada orang-orang biasa. Petaka itu bermula di parkiran minimarket dekat sekolah. Siang itu, Rino baru saja membeli peralatan praktik elektronik untuk tugas sekolahnya. Tanpa sengaja, tangannya menyenggol motor besar milik Adrian Surya, anak dari pejabat daerah yang dikenal sedikit kebal hukum. Hanya karena goresan kecil di spion, Adrian meluapkan amarah, seolah motornya dirusak total. Dengan nada tinggi, Adrian menuding Rino tak sopan. Rino sudah minta maaf berkali-kali, tapi amarah anak pejabat itu tak mereda. Teman-teman Adrian ikut mengejek Rino, menyebutnya tukang servis kampung yang tak tahu sopan santun. Rino memilih pergi tanpa banyak bicara, menunduk dan membawa kantong plastik berisi kabel dan resistor. Tapi siapa sangka, pertemuan itu adalah awal dari semua kekacauan. Malam harinya, saat Rino dalam perjalanan pulang melewati gang sempit dekat jembatan kecil, ada 3 sosok mencegatnya. Salah satunya memakai jaket yang dikenakan Adrian tadi siang. Kata-kata kasar meluncur, terjadi percekcokan singkat, lalu hal-hal buruk terjadi dalam hitungan detik. Mereka mengeroyok dan memukuli Rino dengan sadis. Beberapa saat kemudian, ada warga sekitar yang melewati jalan itu, menemukan Rino tak sadarkan diri, dengan tubuh penuh luka. Kemudian, membawa Rino ke rumah sakit terdekat dan mengabari ayahnya, yaitu Raka Wiratama. Pak Raka berlari dengan napas memburu ke rumah sakit, karena telah menerima kabar yang membuat dunia seperti runtuh. Rino, buah hatinya, tak lagi membuka mata. Dalam waktu singkat berita ini viral di berbagai media, tapi media dan aparat tak menyebutkan secara langsung apa yang terjadi. Mereka bilang, kejadian tragis menimpa seorang pelajar SMA dan sedang dalam proses penyelidikan. Hati Pak Raka meledak. Ia tahu, ini bukan sekadar salah paham. Ini adalah awal dari luka panjang yang tak akan mudah sembuh. Hari pemakaman menjadi saksi bisu kepedihan yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Rino disemayamkan di tanah kecil dekat masjid kampung. Tak banyak pelayat, hanya tetangga dekat dan beberapa teman sekolah yang datang dengan wajah lesu. Pak Raka berdiri di sisi pusara, diam, menggenggam tanah merah yang belum kering, sementara pandangannya kosong menembus langit. Dalam bisu dan tangis yang tertahan, ia hanya bergumam, "Ayah minta maaf nak." Beberapa hari kemudian, kasus ini mulai masuk ke proses hukum, dengan bantuan warga yang geram, dan satu guru sekolah Rino yang berani bersuara. Kasus ini masuk ke meja pengadilan. CCTV di tempat kejadian memperlihatkan momen adu mulut antara Adrian dan Rino, serta wajah-wajah yang diduga ikut dalam insiden malam itu. Saksi warga yang menemukan Rino tergeletak juga siap memberi keterangan. Harapan mulai tumbuh dalam hati Pak Raka, bahwa mungkin keadilan
masih bisa berdiri. Pak Raka menghadiri sidang dengan mengenakan kemeja putih satu-satunya yang ia setrika malam sebelumnya. Ia duduk di barisan belakang ruang sidang, memeluk map berisi fotokopi bukti dan tulisan tangan Rino yang sempat dibuat saat ikut lomba esai sekolah. Di dalam hati, ia percaya jika sistem berjalan jujur, kebenaran akan menang. Tapi ia belum tahu dalam ruang tertutup dan meja yang tak terlihat mata publik, ada harga yang lebih tinggi dari keadilan. Harga yang hanya bisa dibayar oleh mereka yang punya nama dan kuasa. Hari pembacaan vonis tiba. Ruang sidang dipenuhi wartawan, keluarga pelaku, dan beberapa orang dari kalangan pemerhati hukum. Hakim utama sidang, Brian Saputra, seorang pria berusia 50-an dengan kacamata tebal dan raut wajah datar, duduk di kursinya seperti biasa. Di meja terdakwa, Adrian duduk santai, mengenakan jas rapi dengan lencana sekolah mewah di dadanya. Pak Raka duduk paling belakang, menggenggam tas lempang lusuhnya. Ia menahan napas saat hakim mulai membaca putusan. Dengan suara datar, hakim mengatakan, karena terdakwa masih dalam usia remaja, belum memiliki catatan kelam sebelumnya, maka demi kepentingan masa depan yang lebih baik, pengadilan memutuskan rehabilitasi sosial selama 1 tahun di lembaga pembinaan. Hening. Semua seperti membeku. Pak Raka tak langsung bereaksi. Ia menatap kosong ke arah hakim. Tak mengerti kalimat yang baru saja diucapkan. Rehabilitasi 1 tahun? Padahal anaknya anak satu-satunya takkan pernah kembali mengisi ruang kecil di rumah mereka. Dalam satu tarikan napas, dada Pak Raka seperti dipukul keras oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia berdiri perlahan dan meninggalkan ruang sidang tanpa kata. Tak ada amarah yang meluap, tak ada teriakan, hanya diam dan tatapan yang perlahan berubah menjadi tekad. Dalam hati kecilnya, Pak Raka tahu kalau hukum tak bisa menyentuh keadilan, maka ia sendiri yang akan mencarinya. Hari-hari setelah sidang terasa seperti hidup dalam lorong gelap tanpa ujung. Pak Raka menutup bengkel kecilnya. Radio tua yang biasanya menemani pagi tak lagi menyala. Kursi di depan rumah dibiarkan kosong, berdebu. Tidak ada lagi Rino yang memanggilnya sambil membawa teh manis hangat. Waktu berjalan lambat, seolah menertawakan luka yang belum juga sembuh. Namun, dalam diamnya itu, perlahan tumbuh sebuah keyakinan baru, bukan lagi berharap keadilan dari sistem, tapi ingin membongkar kebusukan di dalamnya. Pak Raka mulai mencari tahu siapa sebenarnya Hakim Brian Saputra, sosok yang dengan ringan melepaskan Adrian hanya dengan alasan masa depan cerah. Ia mulai menyusuri berkas-berkas sidang lama, membaca berita-berita sunyi dari blog hukum independen, dan mulai menyusun potongan-potongan puzzle. Ia menemukan pola. Dalam beberapa tahun terakhir, nama Hakim Brian kerap muncul dalam putusan-putusan janggal. Seorang pengusaha lolos dari kasus lingkungan, anak pejabat lain hanya dikenai denda ringan dalam kasus lalu lintas berat, dan semuanya diadili oleh hakim yang sama. Semuanya selesai dengan ringan. Dengan bantuan temannya yang pernah jadi wartawan, Pak Raka mendapatkan lebih dari yang ia duga. Foto-foto transfer dana mencurigakan, rekaman suara, obrolan di kafe elit, dan sebuah laporan yang tak pernah naik ke media. Semuanya mengarah ke satu hal: Hakim Brian bukan sekadar lalai, tapi sudah lama dibayar diam-diam. Pak Raka menyimpan semua itu, bukan untuk dilaporkan, tapi untuk tindakan yang ia tahu takkan bisa dibenarkan hukum, tapi mungkin bisa membangunkan kesadaran. Pak Raka mempersiapkan semuanya dengan rapi, tenang, dan sangat berhati-hati. Ia menyewa gudang tua di pinggiran kota, bekas tempat servis mobil yang sudah tak dipakai bertahun-tahun. Di sanalah semua data, dokumen, dan alat rekam ia simpan. Ia mulai mempelajari pola harian sang hakim. Jam berangkat, restoran favorit, kebiasaan di parkiran basement gedung pengadilan. Semua diamati, bukan dengan dendam membara, tapi dengan mata seorang ayah yang sudah kehilangan segalanya. Dalam prosesnya, ia sempat ragu. Malam-malamnya diisi dengan dialog dalam hati. Apakah ini akan membuat Rino tenang? Apakah ini cara untuk menuntaskan luka? Tapi setiap kali ia melihat foto Rino yang ia simpan di dompet,
ragu itu menghilang. Dunia telah mengambil terlalu banyak darinya dan membiarkan orang-orang yang bermain uang tetap tersenyum tenang. Suatu malam, saat hujan turun tipis, rencana itu dijalankan. Hakim Brian baru saja keluar dari gedung parkir bawah tanah ketika sebuah mobil tua berhenti di depannya. Tanpa suara, dua tangan kuat menarik sang hakim ke dalam mobil. Semuanya begitu cepat, begitu rapi, begitu senyap. Tak ada yang tahu kemana ia dibawa. Tidak keluarga, tidak kolega. Hanya satu orang yang tahu pasti, Pak Raka. Dan di gudang tua itu, satu persatu pertanyaan yang selama ini hanya bergema di kepalanya akan segera dijawab langsung dari mulut sang pemilik palu keadilan palsu itu. 3 hari setelah menghilangnya Hakim Ardian, media sosial mendadak geger. Di berbagai platform, muncul unggahan video berdurasi lebih dari 10 menit dari akun anonim bernama Suara dari Ayah. Awalnya hanya tampak ruang kosong yang gelap dan sunyi. Namun perlahan kamera menyorot wajah seseorang yang duduk di kursi kayu. Tangan terikat ke belakang, wajahnya lebam, bibirnya pecah, dan napasnya tak teratur. Ya, dia adalah Hakim Brian Saputra. Dalam video itu, muncul sosok pria memakai jaket hitam dan topeng kain lusuh. Suaranya serak dan tenang. Itu suara Pak Raka. Ia memulai dengan perkenalan singkat. Bukan tentang siapa dirinya, tapi siapa yang telah ia kehilangan. Namaku tak penting. Aku hanya seorang ayah yang kehilangan segalanya karena hukum yang kalian mainkan seperti catur. Pak Raka mulai melemparkan pertanyaan demi pertanyaan. Tentang sidang Adrian, tentang kenapa vonisnya begitu ringan, tentang apakah dia menerima sesuatu sebelum memutuskan. Hakim Brian diam, tapi saat rekaman diputar rekaman obrolannya dengan seorang pria berpakaian batik mahal di kafe Suara, Brian tak bisa mengelak. Dan akhirnya, dalam suara lirih, penuh ketakutan, ia mengaku, "Ya, saya menerima dana kompensasi untuk memperingan demi permintaan keluarga si pelaku." Kamera mendekat. Pak Raka hanya menatap diam. Tidak ada luapan emosi, tidak ada jeritan. Ia hanya menunduk dan berkata lirih, "Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kamu sudah jujur, tapi jujur saja tidak cukup untuk menggantikan anakku yang sudah pergi selamanya." Layar bergoyang. Kamera kembali fokus pada sang hakim yang mulai gemetar. Video mulai menampilkan potenggen-potenggen aneh. Tulisan-tulisan tentang keadilan. Potret Rino, surat nilai ulangan dengan tanda tangan gurunya, dan rekaman suara Rino yang sedang membaca puisi untuk tugas sekolah. Suara itu pecah di dalam ruangan, seperti gema menambah getir, dan sunyi yang menggantung di udara. Di akhir video, terdengar satu kalimat tajam. "Untuk siapapun yang menjual palu keadilan demi uang dan kekuasaan, lihatlah ini. Jangan kira kalian bisa tidur nyenyak setelah merenggut hidup orang kecil hanya karena mereka tidak punya nama besar." Apa yang terjadi pada hakim setelah itu tidak diperlihatkan dengan gamblang, tapi saat kamera berpindah, hanya tampak kursi kosong yang berlumuran sesuatu seperti cairan merah pekat. Suaranya sunyi, tapi narasi yang muncul di layar membuat bulu kuduk merinding. Keadilan yang tidak ditegakkan di pengadilan akan mencari jalannya sendiri. Ini bukan ancaman, ini pengingat. Video itu viral, trending dalam hitungan jam. Media nasional menyebutnya sebagai video paling mengganggu dalam sejarah hukum modern. Sebagian orang mengecam tindakan tersebut sebagai aksi gila, tapi sebagian lainnya menyebutnya sebagai peringatan terakhir untuk mereka yang mempermainkan hukum. Sementara itu, jauh dari keramaian, Pak Raka menyalakan radio tuanya. Lagu lawas mengalun pelan. Ia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Tapi dalam hening malam itu, untuk pertama kalinya sejak Rino pergi, ia merasa tenang. Keesokan harinya, polisi bergerak cepat setelah video itu memicu kegemparan nasional. Gudang kosong di pinggiran kota yang muncul dalam rekaman segera disisir. Di sana, mereka menemukan sisa-sisa barang yang mengonfirmasi lokasi itu. Sebagai tempat dalam video, kursi tua, bekas kamera,
rekaman puisi, dan catatan tangan berisi 6 nama yang pernah dibebaskan. Secara aneh, oleh Hakim Ardian, Pak Raka tak melarikan diri. Ia datang sendiri ke kantor polisi sore harinya, mengenakan kemeja putih yang sama, seperti saat hadir di persidangan anaknya dulu. Ia hanya membawa satu benda, foto Rino dalam bingkai kecil. Ia menyerahkan diri tanpa satu kata pun pembelaan. Dalam interogasi, penyidik bertanya, "Kenapa Anda memilih jalan ini?" Pak Raka menatap lurus ke arah mereka. Suaranya tenang, karena tak ada ruang lagi untuk orang kecil berteriak di ruang pengadilan. Dan karena saya tak ingin ada orang lain yang merasakan hal yang sama seperti apa yang saya rasakan. Seolah-olah hanya disuruh diam karena pelakunya punya nama besar. Tak ada bantahan, tak ada pengacara. Bahkan saat ditawarkan bantuan hukum, ia menolak. "Kalau kalian mau hukum berjalan, maka biarkan dimulai dari saya. Hukum saya seberat-beratnya. Tapi jangan biarkan yang punya kuasa terus berselingkuh dengan keadilan." Berita penyerahan diri Pak Raka menyebar secepat video sebelumnya. Banyak yang terkejut, banyak pula yang diam-diam mengangguk dalam hati. Hari persidangan Pak Raka bukan persidangan biasa. Ruang itu penuh sesak. Bukan karena penasaran pada sang pelaku, tapi karena masyarakat datang untuk menyaksikan seseorang yang dengan cara salah atau benar berani menyuarakan yang selama ini hanya dibisikkan. Jaksa membacakan tuntutan dengan suara berat. Hakim yang baru ditunjuk dari luar kota membacakan vonis. Dengan wajah yang tak sanggup menatap langsung ke arah terdakwa. Saat diberikan kesempatan bicara, Pak Raka hanya berdiri menatap ke arah jendela, lalu berkata, "Saya tak meminta pengampunan. Saya tahu, saya salah. Tapi saya ingin kalian tahu bahwa kadang suara keadilan tidak datang dari mimbar tinggi, melainkan dari lantai bawah yang diinjak terus-menerus." Sidang ditutup. Vonis dijatuhkan. Pak Raka diputuskan menjalani hukuman maksimal penjara seumur hidup. Tapi saat ia dibawa keluar dari ruang sidang, bukan ejekan yang terdengar. Beberapa orang justru berdiri dan menepuk tangan pelan, isyarat sunyi dari mereka yang paham betul apa arti kehilangan dan ketidakadilan. Kini, Pak Raka menjalani hari-harinya di dalam penjara. Tapi ia tidak sendiri. Dari balik jeruji, ia menerima ratusan surat dukungan. Surat dari orang tua lain yang pernah mengalami hal serupa. Surat dari anak-anak muda yang mulai bicara soal hukum. Surat dari guru hukum, aktivis, bahkan polisi. Di dinding selnya, ia menulis kalimat dengan potongan pensil pendek. "Jika hukum tak bisa menyentuh semua orang dengan sama rata, maka ia bukan hukum. Ia hanya alat. Dan alat itu harus dirombak." Di luar penjara, masyarakat mulai bertanya lebih keras soal reformasi, soal siapa yang duduk di balik palu. Dan meski Pak Raka hanya satu orang, gaungnya telah menjadi gema. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bahwa keadilan seharusnya tidak hanya menjadi milik mereka yang punya nama besar, uang banyak, atau jabatan tinggi. Keadilan sejati adalah ketika siapapun, dari latar belakang manapun, mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Ketika keadilan bisa dibeli, maka yang miskin hanya bisa menangis dalam diam, dan yang berkuasa tertawa tanpa rasa bersalah. Kisah Pak Raka bukan tentang membenarkan tindakan yang di luar hukum, tapi tentang memperlihatkan bagaimana luka dan keputusasaan bisa mendorong seseorang melakukan hal yang ekstrem. Kita tidak sedang memuji, apalagi meniru, tapi kita sedang merenung. Jika hukum benar-benar bekerja seperti seharusnya, mungkinkah ada tindakan seperti ini? Semoga dari kisah ini kita bisa lebih peka, lebih kritis, dan lebih berani menuntut keadilan yang adil bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang selama ini suaranya tak pernah didengar. Karena di negara yang katanya demokrasi, keadilan bukanlah hak istimewa, tapi hak dasar manusia.